Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Abdul Aziz dari kelas 12 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Andar Teman dari kelas 12 TKJ 2. Di masa yang serba digital seperti saat ini, pasti semua orang akan membutuhkan akses internet. Contohnya seperti siswa dan guru pasti sangat membutuhkan internet untuk proses belajar mengajar. Maka dari itu di SMK IPC Tasikmalaya sudah menyediakan berbagai fasilitas seperti contohnya akses point sudah terdapat di setiap kelas supaya guru dan siswa bisa mendapatkan internet dan dengan mudah untuk bisa mengakses internet. Lalu bagaimana cara untuk memanajemen user supaya pada saat semua siswa dan guru terkoneksi pada suatu jaringan secara bersamaan supaya tidak lambat? Karena pada saat ini di SMK IPC Tasikmalaya pada saat ujian semester sudah tidak lagi menggunakan kertas. Jadi SMK IPC Tasikmalaya pada saat kita mengerjakan ujian di situ kita menggunakan gadget masing-masing. Jadi tidak menggunakan kertas. Jadi kita mengerjakan ujian secara online atau di dalam jaringan. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana memanajemen user menggunakan VLAN dan user manager. Pertama, kami akan membahas VLAN atau Virtual Local Area Network. VLAN sendiri adalah metode di dalam jaringan untuk menciptakan jaringan yang secara logika tersusun secara sendiri-sendiri, atau bisa kita sebut dengan membuat satu atau lebih jaringan di dalam jaringan. Contoh sederhana adalah kalau siswa dan guru terkoneksi ke access point yang sama, maka siswa dan guru tersebut akan mendapatkan IP address yang berbeda. Karena kita sudah membedakan IP untuk guru, siswa atau tamu. Atau bisa kita sebut kita membuat satu atau lebih jaringan dalam satu jaringan. Selanjutnya, dalam manajemen user, kami menggunakan user manager. User manager adalah package radius server router OS Mikrotik yang berbasis web, sehingga kita dapat dengan mudah untuk mengelola user. Dengan adanya user manager, kita dapat mudah untuk menambahkan user yang banyak cuma dalam satu kali klik. User manager yang kita gunakan atau terhubung ke login hotspot yang ada di router Mikrotik supaya user yang kita buat user manager bisa login ke hotspot yang kita telah buat di router Mikrotik. Manfaat dalam menggunakan VLAN dan user manager untuk memudahkan seorang administrator dalam mengolah jaringan. Topologi yang kami gunakan untuk memanajemen user di jaringan WLAN di SMK IPC Tasikmalaya adalah seperti gambar di sini. Di sini kami menggunakan router board Mikrotik 1100 AHX×4 dan switch dan access point Unify ACLR dan PC controller DHCP. Nah, PC controller di sini fungsinya untuk memanajemen seluruh akses point di sini. Jadi di SMK IPC Tasikmalaya kurang lebih ada 17 akses point di setiap kelas. Jadi pada saat kita mengonfigurasi akses point ini, kita cuma mengonfigurasi di PC controller. Jadi kita tidak perlu satu-satu untuk mengonfigurasi akses point. Nah, untuk SSID yang disediakan dalam satu akses point, kita menyediakan 3 SSID. Yang pertama, hotspot siswa ini berfungsi untuk siswa akan mendapatkan IP 172.16.16.1.0/22. Dan untuk hotspot guru ini fungsinya untuk guru saja. Jadi yang bisa terkoneksi ke sini dan yang bisa login ke hotspot guru cuma guru. IP yang kita gunakan adalah 172.13.1.0. Nah, untuk hotspot tamu ini digunakan untuk
tamu yang berkunjung ke SMK IPC Tasikmalaya. Bila ada tamu yang berkunjung ke SMK IPC Tasikmalaya, bisa terkoneksi ke hotspot tamu. IP yang kita gunakan adalah 172.12.1.0. Nah, selanjutnya kita akan mengonfigurasi VLAN di router board Mikrotik. Sebelum kita mengonfigurasi VLAN, kita pastikan dulu router board yang kita gunakan harus sudah terkoneksi ke internet. Langkah pertama yaitu kita membuat interface dan kita akan membuat VLAN. Interface-nya di menu interface kita pilih di sini VLAN, di sini name-nya VLAN 10, strip hotspot guru. Nah, untuk VLAN ID-nya VLAN 10. Nah, untuk VLAN ID kita samakan dengan name. Kalau di sini VLAN 10, VLAN ID-nya pun 10. Dan kalau misalkan VLAN ID-nya 11, name-nya pun menjadi VLAN 11. Untuk interface kita pilih header 2. Karena header 2 yang mengarah yang terhubung ke access point yang kita gunakan. Kita pilih oke. Selanjutnya karena kita akan membuat 3 VLAN, jadi kita akan menambahkan 2 VLAN yang lainnya. Sama seperti yang barusan, kita kita pilih VLAN. Sekarang kita akan menambahkan VLAN 11 untuk hotspot siswa. ID-nya kita samakan yaitu 11 dan header-nya header 2 yang terkoneksi ke access point. Apply dan oke. Kemudian satu lagi kita akan membuat VLAN untuk hotspot khusus tamu. VLAN 12, VLAN ID-nya 12. Dan untuk interface kita pilih header 2. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat interface VLAN. Dan selanjutnya kita akan memberikan IP untuk interface VLAN yang sudah kita buat. Kita masuk ke tab IP, kita pilih address. Dan kita akan menambahkan IP untuk VLAN 10 yaitu hotspot guru. Saya akan memberi IP 172.16.13.1/24. Untuk interface-nya, karena kita akan menambahkan IP ini untuk VLAN 10 hotspot guru. Nah, untuk interface kita pilih VLAN 10 hotspot guru. Apply dan oke. Kemudian kita akan menambahkan IP VLAN 11 yaitu hotspot siswa 172 IP-nya 172.16.1/22. Untuk interface kita pilih VLAN 11 hotspot siswa. Apply oke. Satu lagi untuk hotspot tamu kita menambahkan, kita akan memberi IP 172.16.12.1/24. Untuk interface-nya di sini kita pilih VLAN 12 hotspot tamu. Apply oke. Dan selanjutnya kita akan masuk ke menu IP dan kemudian ke tab pool. IP pool berfungsi untuk apa? IP pool fungsinya untuk supaya si klien yang terkoneksi ke VLAN kita bisa mendapatkan IP secara otomatis dan tidak mengisi secara manual. Jadi kita add untuk name-nya VLAN 10 hotspot guru dan untuk address 172.16.13.2 sampai 172.16.13.254. Nah, untuk address ini fungsinya ini untuk rank. Jadi si klien yang terkoneksi ke hotspot guru nantinya akan mendapatkan IP 13.2 sampai
13.254 dan semuanya random. Apply, oke. Dan kita akan menambahkan untuk hotspot siswa. Jadi VLAN 11 hotspot siswa dan untuk IP-nya 172.16.16.2 sampai 172.16.16.254. Sama seperti yang tadi yang hotspot guru, ini pun untuk hotspot siswa fungsinya masih sama. Apply, oke. Nah, satu lagi untuk hotspot kamu, VLAN 10 hotspot VLAN 12 hotspot tamu. Untuk address kita isi 172.16.12.2 sampai 172.16.12.254. Kita pilih oke. Setelah konfigurasi VLAN selesai, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk hotspot radius. Kita masuk ke menu IP, kemudian kita masuk ke type hotspot. Nah, di sampel profiles kita add, kita pilih namanya, kita tidak perlu menggantinya, cukup biarkan saja HS1. Untuk hotspot address kita tuliskan IP yang mengarah kepada access point 192.168.9.253. Lalu DNS smkjpc .sdh.id. DNS itu digunakan supaya bisa login ke hotspot yang akan kita gunakan. Untuk HTML directory ini sudah kita modifikasi sesuai yang ada di smkjpc. Kita login, kita hapus centang artinya. Di tab radius kita pilih centang use radius, kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita ke tab server, kita add. Untuk interface kita arahkan ke hotspot guru dan untuk address gurunya kita arahkan ke hotspot guru juga. Untuk profil kita memakai HS1 dan apply, oke. Dan kita aktifkan. Nah, di sini sudah ada tanda, misalkan 192.9.253 running, artinya sudah berjalan. Satu lagi untuk hotspot siswa, karena hotspot tamu tidak perlu login, jadi kita cuma dua yang dibuat untuk login hotspot. Jadi untuk interface-nya kita pilih VLAN 11 hotspot siswa, address full VLAN 11 hotspot siswa. Untuk profile HS1, apply, oke. Kita aktifkan. Nah, setelah itu kita masuk ke menu radius. Kita add. Untuk di sini kita centang hotspot dan untuk address-nya kita memakai IP address localhost, yaitu 127.0.0.1. Untuk secret ini digunakan untuk address dan secret. Nanti kita akan masukkan di user manager yang akan kita buat di browser. Nanti settingnya di browser. Kita apply, oke. Nah, setelah itu selesai, selanjutnya kita masuk ke menu Simple QU. Di sini ada QU. Nah, fungsi dari QU ini untuk mengatur bandwidth, untuk membatasi bandwidth klien. Kita add name-nya, kita pilih misalkan VLAN 10 hotspot guru, VLAN 10 hotspot guru. Nah, untuk target kita pilih VLAN 10 hotspot guru. Max limitnya untuk guru kita berikan bandwidth minimal sekitar 3 MB untuk upload. Dan downloadnya sekitar 3 MB. Apply, oke. Kemudian kita akan membatasi untuk hotspot siswa. Coba ya. Untuk target kita arahkan ke hotspot siswa.
Untuk membatasi target uploadnya, kita akan memberikan 512 kbps untuk siswa uploadnya, dan downloadnya sama 512 kbps apply. Oke. Dan satu lagi untuk hotspot tamu 12, hotspot tamu 12, hotspot tamu. Untuk targetnya kita pilih 12 hotspot tamu. Untuk target upload kita berikan untuk tamu 5 MB. Untuk downloadnya 5 MB. Apply. Oke. Nah, konfigurasi di routerbot mungkin cuma seperti itu. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi user manager di browser, dan kita akan mengonfigurasi access point. Setelah konfigurasi di routerbot selesai, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi username di browser. Kita masuk ke browser. Kita ketikkan IP. Nah, di sini kita menggunakan IP 22.253/username. Nah, dari mana IP 22.253? Nah, IP 22.253 ini adalah IP routerbot yang kita buat. Jadi pada saat mengkoneksikan ke internet, IP 22.253 ini adalah IP yang digunakan untuk mengkoneksikan ke internet di routerbot kita. Jadi kalau misalkan tidak bisa menggunakan 22.253, kita bisa menggunakan IP yang lain, contohnya 9.253. Pokoknya yang ada di IP address di routerbot kita coba saja untuk masuk ke user manager. Nah, di sini ada perintah login admin. Nah, karena di sini karena kami sudah pernah mengonfigurasi di sini, jadi loginnya admin dan passwordnya sudah ada. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah, ini loginnya cuma admin dan passwordnya kosongkan saja. Login. Nah, di sini kita masuk ke menurut search. Nah, di sini kita name-nya SMKYPC. Untuk IP address. Nah, IP address dan sharing secret ini kan 127.0.0.1. Sharing secretnya admin. Nah, ini yang tadi kita buat di radius, di routerbot, di menu radius. Ini harus sama dengan yang ada di radius. Kalau berbeda tidak akan terkoneksi ke user manager. Jadi cara untuk menghubungkan user manager dan hotspot radius adalah ini, melalui IP address dan sharing secret. Setelah di menu router selesai, selanjutnya kita ke menu profiles. Di tab implementation kita buat di sini siswa, name siswa misalkan. Untuk rate limitnya kita arahkan 512 kbps. 512 kbps ini untuk upload dan download. Membatasi. Nah, di constraints di sini kan ada IP pool. Nah, IP pool ini kita arahkan kepada IP pool yang sudah kita buat di routerbot. Tadi kita buat di routerbot, kami buat pilihan siswa. Di sini pun harus sama, pilihan siswa. Addressnya pun sama, pilihan siswa. Untuk guru sama seperti itu, guru, name-nya guru, rate limit 3 MB, 3M, 2 MB, 2 MB. IP pool pilihan guru, address siswa pilihan guru. Di tab profiles. Di sini kita tinggal menambahkan misalkan siswa sama name siswa misalkan. Terus tabnya add first logon. Nah, untuk add new limitation kita pilih di sini setiap hari, karena connect siswanya dan guru pasti setiap hari, jadi tidak terbatas. Ini kita pilih limit misalkan untuk siswa kalau sudah. Dan setelah itu di sini kita masuk ke menu user. Nah, karena di sini kami pernah menambahkan beberapa user, jadi kita akan mencoba untuk menambahkan satu user. Kita klik add di one, kita username-nya, enter passwordnya, tanggal lahir. Passwordnya digunakan oleh tanggal lahir. Yang selanjutnya untuk ajukan profilnya kita pilih siswa. Kita DDN.
Nah, kalau sudah ada, nah di sini ada kan username Anton, password ini 20010404. Nah, ini digunakan untuk login hotspot nanti untuk siswa. Nah, di sini sudah ada, misalkan ini untuk guru, kita akan coba. Ini kan sudah ada. Cari. Di sini misalkan kita akan melihat yang punya Kenapa Munawar Zailani. Kita klik, coba lihat username-nya T.10, passwordnya 9160307. Nah, ini digunakan untuk login ke hotspot guru. Jadi untuk T10 itu yaitu kode guru ya. Jadi username-nya adalah kode guru, terus passwordnya adalah tanggal lahirnya. Terus ya. Nah, mungkin untuk di user manager cuma seperti itu konfigurasinya. Setelah konfigurasi di VLAN dan username selesai, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi access point. Di sini kita menggunakan access point Unify ACLR. Nah, di sini ada beberapa yang sudah ada di sini. Ada sekitar 18 access point yang terhubung di sini di PC controller di sini. Nah, di sini cara mengoneksikannya, kita masuk ke di sini. Kayak ada di setting, kita klik, kita tunggu. Nah, di sini ada kita ke menu wireless network. Nah, di sini kami sudah pernah membuat, jadi sudah ada. Kita tinggal edit. Name, SSID-nya kita beri nama hotspot guru. Dan untuk network kita arahkan ke network 10, yaitu VLAN 10 network. VLAN only network hotspot guru. Nah, untuk yang lainnya, untuk yang VLAN 11 dan VLAN kamu. Untuk di sini untuk hotspot siswa kita edit, coba. Misalnya hotspot siswa untuk VLAN only network kita arahkan ke VLAN 11. Dan selanjutnya satu lagi untuk hotspot tamu kita edit, kita arahkan ke VLAN only network 12. Jadi VLAN-nya kita arahkan ke VLAN 12. Nah, di konfigurasi access point di sini, jadi kita walaupun access point-nya ada 18, tapi kita tidak perlu mengonfigurasinya satu-satu. Jadi kita menggunakan PC controller. Jadi ketika kita sudah menyeting di sini di wireless network, jadi semua access point sudah langsung terkoneksi dan terhubung. Nah, di sini kita lihat contoh Unify AP16. Nah, di menu config kita masuk ke menu config. Nah, di sini kita di menu network. Nah, di sini kita menambahkan menggunakan static IP 192.168.22.16. Nah, untuk gateway 192.168.22.253. Nah, kan titik 22.253 ini adalah IP di router board yang kita gunakan sebagai untuk mengoneksikan ke internet. Nah, jadi konfigurasi access point, konfigurasi VLAN, dan konfigurasi user manager selesai. Selanjutnya kita tinggal menguji apakah VLAN yang sudah kita buat berhasil atau tidak. Sekarang kita akan melakukan pengujian pada hotspot yang telah kita buat. Kita koneksikan terlebih dahulu kepada hotspot guru. Connect. Kita tunggu, dan di sini kita sudah langsung meminta untuk login. Kita tunggu. Nah, untuk login kita menggunakan kode guru C.344, password, tanggal lahir. Oke, kita tunggu. Passwordnya salah, kita ulangi lagi. C.44, passwordnya 19930727. Oke, kita akan coba sekali lagi. Nah, kita sudah lihat di sini, Anda sudah berhasil login dengan surat SMK Tasikmalaya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk speed test.
berapa kecepatan yang didapat, apakah sudah sesuai dengan yang kita tentukan tadi atau belum. Klik mulai, tunggu. Tadi untuk guru kita memberikan bandwidth sebesar 3 MB. Nah, tidak akan melebihi, tidak akan mungkin ke 4 karena kita memberikannya cuma 3 MB bandwidthnya untuk hotspot guru. Dan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, bandwidthnya sudah sesuai. Dan selanjutnya kita akan melihat IP yang didapat oleh si hotspot guru ini. Kita klik di sini, kita lihat status details. Nah, IP yang didapat adalah 172.16.13.212. Nah, itu yang didapat oleh PC ini yang dikonekkan kepada hotspot guru. Selanjutnya kita akan menguji untuk hotspot siswa. Kita diskonekkan dulu yang hotspot guru, kemudian kita login ke hotspot siswa, connect dan tunggu. Dan otomatis akan masuk lagi ke login hotspot. Login menggunakan akun siswa. Sudah masuk ya. Selanjutnya kita speed test seperti tadi. Yang hotspot siswa kita batasi bandwidth sebesar 512 kbps. Apakah tidak akan melebihi, tidak akan mencapai 1 MB karena kita cuma membatasi IP-nya cuma 512. Maksimal yang didapat 0.50 untuk upload dan downloadnya. Nah, untuk IP-nya kita akan kembali lihat apakah sama dengan IP hotspot guru atau berbeda. Ini untuk membuktikan VLAN yang kita buat. Kita lihat status. Nah, di details IP address-nya IP P4 default gateway 172.16.16.1. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan IP yang kita beri tadi di hotspot, di user manager, di VLAN, di router. Selanjutnya kita akan mengecek hotspot tamu. Nah, khusus yang tamu, kalau yang tamu tidak tamu atau tidak usah login, jadi langsung connected untuk yang tamu. Kita lihat IP-nya. Kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Status IP P4 address 172.16.12.16. Sekarang kita speed test. IP yang sudah kita berikan sudah sesuai dengan yang VLAN. Selanjutnya kita speed test. Cek kecepatannya. Mulai. Nah, kalau yang hotspot tamu kita kan bandwidthnya yang tadi besar, jadi maksimal 5 MB, jadi kecepatannya ini cukup besar untuk hotspot tamu. Udah. Nah, dari pengujian yang ini telah dibuktikan bahwa implementasi VLAN sudah berjalan di SMK PC dan untuk VLAN dan user manager sudah bisa digunakan.
kesimpulan yang bisa didapat oleh kami dari implementasi jaringan VLAN dan user manager adalah administrator jaringan bisa dengan mudah untuk manajemen user. Pada saat user terkoneksi secara bersamaan, administrator jaringan bisa dengan mudah untuk membatasi hak-hak akses dan untuk manajemen user intinya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.